Baik, sebelumnya izin kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah Masyarakat Adat. Perkenalkan, nama saya Kesha Sarah Aziti dengan NIM 25052117. Baik, di sini saya ingin menjawab pertanyaan tentang soal UTS, di mana soal pertama ialah menurutnya adalah pengantar masyarakat adat dan kearifan lokal. Menurut pemahaman saya, masyarakat adalah sekelompok masyarakat yang memiliki identitas budaya, yang memiliki unsur wilayah adat, hukum adat, budaya, serta sistem sosial yang diwariskan secara turun-temurun. Nah, mereka hidup berdasarkan norma dan nilai yang telah berkembang sejak lama dalam komunitasnya tersendiri. Dan juga kearifan lokal, menurut saya itu tuh merupakan pengetahuan nilai dan juga praktik yang berkembang dalam masyarakat untuk mengatur hubungan antar manusia, lingkungan, dan juga kehidupan sosial secara harmonis. Nah, selanjutnya ada kearifan lokal ini lahir dari pengalaman masyarakat itu sendiri dalam beradaptasi dengan lingkungannya sendiri. Nah, di Sumatera Barat, salah satunya bentuk kearifan lokal adalah filosofi adat yang bersandi syarak dan juga syarak itu bersandi kitabullah yang menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Nah, selanjutnya masuk ke pertanyaan kedua yang dimana konsep dan karakteristik masyarakat adat. Nah, menurut jawaban yang saya pahami bahwa masyarakat adat memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu yang pertama, memiliki wilayah adat yang jelas. Yang kedua, memiliki hukum adat sebagai pedoman hidup. Dan yang ketiga, memiliki lembaga adat dan memimpin adat. Nah, selanjutnya masuk ke nomor 4, yang dimana memiliki nilai budaya dan diwariskan secara turun-temurun. Nah, yang kelima memiliki hubungan erat dengan alam dan juga lingkungannya sendiri. Nah, yang keenam memiliki identitas budaya yang khas. Nah, contohnya masyarakat adat di Indonesia adalah masyarakat Minangkabau yang menganut sistem kekerabatan matrilineal, yaitu garis keturunan yang ditarik dari pihak ibu. Nah, selanjutnya masuk kepada soal nomor 3, yang dimana soal nomor 3 itu membahas tentang sejarah dan juga perkembangan masyarakat adat di Indonesia. Nah, menurut jawaban yang sudah saya pahami, ada pada masa kolonial yang dimana masyarakat adat memiliki kedudukan yang kuat dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan juga politiknya tersendiri berdasarkan hukum adat. Pada masa kolonial, banyak wilayah adat yang dikuasai pemerintah kolonial sehingga hak-hak masyarakat adat mengalami pembatasan. Dan juga setelah Indonesia merdeka, itu tuh ada pengakuan terhadap masyarakat adat mulai berkembang meskipun masih terdapat berbagai kendala dalam implementasinya sendiri. Nah, selanjutnya pada era reformasi, pengakuan terhadap masyarakat adat semakin kuat melalui berbagai kebijakan dan juga peraturan yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak serta wilayah adatnya tersendiri. Nah, selanjutnya di soal nomor 4, yang dimana soal itu membahas tentang kearifan lokal dalam perspektif sosial, budaya, dan juga lingkungan. Nah, menurut jawaban yang saya dapati, dalam perspektif sosial, kearifan lokal itu berfungsi memperkuat solidaritas kita dan juga kebersamaan masyarakat adat. Yang dimana dalam perspektif budayanya, kearifan lokal menjadi sarana pelestarian identitas dan juga warisan budaya daerah. Nah, dalam perspektif hubungan, kearifan lokal membantu menjaga keseimbangan alam melalui aturan adat dan juga mengatur pemanfaatan sumber daya alam. Nah, contohnya di Sumatera Barat, terdapat sistem pengelolaan hutan nagari yang bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 5, yang dimana soal nomor 5 itu adalah hubungan masyarakat adat dengan negara dan juga hukum nasional. Nah, menurut jawaban yang sudah saya pahami bahwa hubungan masyarakat adat dengan negara itu diatur dalam pasal 18B ayat 2, yang mana terdapat pada Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Namun dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan seperti konflik lahan, tumpang tindih kebijakan, dan juga keterbatasan pengakuan terhadap wilayah adat. Nah, oleh karena itu diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat adat untuk mewujudkan perlindungan hak-hak adat secara optimal. Nah, baik, selanjutnya masuk kepada
inti soal nomor 6, yang dimana nomor 6 itu soalnya adalah lebih ke hak masyarakat adat dan juga hak wilayah dan juga hak budaya dan lain-lain. Nah, jawaban yang sudah saya pahami bahwa hak-hak masyarakat adat meliputi yang pertama ada hak wilayah, yang dimana hak wilayah ini ada hak atas tanah adat, dan juga yang kedua hak budaya dan tradisi, yang ketiga mengelola sumber daya alam, dan juga 4 mempertahankan identitas adat, dan kelima memperoleh perlindungan hukum. Nah, negara telah memberikan perlindungan berbagai regulasi, tetapi implementasinya ini masih menghadapi berbagai hambatan, trauma, pengakuan wilayah adat, dan juga penyelesaian konflik agraria. Nah, selanjutnya masuk ke soal nomor 7, yang dimana soal nomor 7 ini membahas tentang konflik agraria dan juga masyarakat adat. Nah, menurut jawaban yang sudah saya cari, jawabannya itu konflik agraria merupakan konflik yang berkaitan dengan penguasaan, kepemilikan, atau pemanfaatan tanah dan juga sumber daya alam. Penyebab utama konflik ini terjadi antara agraria dan antara lain, yang pertama ada ekspansi atau perkebunan besar, yang kedua ada aktivitas pertambangan, yang ketiga ada pembangunan infrastruktur, dan yang keempat ada kurangnya pengakuan terhadap tanah adat. Nah, dampak konflik agraria bagi masyarakat dapat meliputi kehilangan sumber mata pencariannya, seperti menurunnya kesejahteraan ekonomi. Selanjutnya ada konflik sosial yang berkepanjangan, itu ada hilangnya identitas budaya yang terkait dengan wilayah adat. Nah, selanjutnya masuk kepada inti soal nomor 8, yang dimana nomor 8 itu peran masyarakat adat dalam pelestarian lingkungan. Nah, menurut pemahaman saya sebagai mahasiswa, masyarakat adat memiliki peran penting dalam menjaga kelestariannya dan juga menjaga kelestarian lingkungan melalui aturan adat yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Contohnya ada larangan menebang pohon di kawasan tertentu, pengelolaan hutan adat, dan juga pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Nah, pada pendekatan masyarakat adat dianggap lebih berkelanjutan karena mengutamakan keseimbangan antara kebutuhan manusia dan juga kelestarian lingkungan. Selanjutnya ada soal di nomor 9, yang dimana nomor 9 itu membahas tentang globalisasi dan tantangan terhadap kearifan lokal. Nah, menurut saya globalisasi ini membawa berbagai pengaruh terhadap kehidupan masyarakat, termasuk masyarakat adat itu sendiri. Nah, dampak globalisasi antara lainnya yang pertama adalah masuknya budaya asing ke dalam negara kita sendiri. Sebab itu berkurangnya penggunaan bahasa daerah. Selanjutnya yang ketiga, menurunnya minat generasi muda terhadap tradisi adat. Nah, selanjutnya strategi yang dapat kita lakukan untuk mempertahankan kearifan lokal adalah pendidikan berbasis budaya lokal, yang kedua pelestarian bahasa daerah, yang ketiga pemanfaatan teknologi. Nah, yang keempat itu ada penyelenggaraan festival budaya dan juga kegiatan adat. Nah, lanjut ke soal nomor 10, yang dimana nomor 10 itu membahas soal tentang revitalisasi kearifan lokal dalam pendidikan kewarganegaraan. Nah, jawabannya itu revitalisasi ini kearifan lokal dalam pendidikan kewarganegaraan itu sangat penting untuk memperkuat identitas bangsa sendiri dan juga membangun karakter serta menanamkan nilai kebangsaan kepada generasi muda. Nah, di Sumatera Barat, nilai-nilai seperti bermusyawarah, gotong royong, dan filosofi adat, yaitu filosofinya seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, yaitu syarat bersandi kitabullah dapat dijadikan sumber pembelajaran dalam pendidikan kewarganegaraan. Nah, melalui revitalisasi kearifan lokal, peserta didik dapat memahami pentingnya menjaga budaya daerah sekaligus menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Nah, kesimpulan yang dapat saya ambil dari soal UTS ini adalah yang dimana masyarakat adat dan kearifan lokal merupakan aset bangsa yang harus dijaga dan juga kita lestarikan. Nah, keberadaannya itu berperan penting dalam menjaga identitas budaya, memperkuat kehidupan sosial, serta melestarikan lingkungan, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Nah, oleh karena itu, negara masyarakat adat perlu bekerja sama untuk melindungi hak-hak